mulai dari sekarang coba kenali diri sendiri biar tahu tujuan kalian itu sebenarnya apa. Kalau emang kalian tujuannya udah pasti dan udah fix, pasti diri kalian juga bakal ngikutin. Kalian bakal memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, kalian bakal memperjuangkan apapun itu nanti kedepannya mau kayak gimana maupun apapun cara ujiannya ataupun cara masuknya, pasti kalian akan berjuang karena kalian udah tahu tujuan kalian ke sana dan itu jalan yang benar gitu buat nyampe tujuan kalian. Jadi kalau bisa kenalin diri sendiri sehingga nantinya apapun rintangan yang kalian hadapi bisa kalian lalui gitu dengan mudah karena kalian punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara tercipta kita, Wanareja Bersuara. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Kita sekarang udah sampai ke semester 2. Kalian yang kelas 12 mungkin sedang bingung-bingungnya gimana PTN, gimana SNBP, gimana nanti SNBT, atau bahkan yang kelas 11 masih bingung mau masuk kampus mana, mau PTN kah, mau PTLN, atau mau mungkin gap year kah. Nah, maka dari itu, sekarang kita sudah berkesempatan mengundang pembicara-pembicara kita yang dari alumni-alumni dari Asifa. Nah, maka mari kita sambut pembicara-pembicara kita. Ada Bang Syauki, ada Bang Syan, dan Bang Farhan. Nah, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Baik. Kangen gak sama Asifa? Jujur. Kangen ya? Gak kerasa 6 bulan. Ya, terus saya juga nggak ikut wisuda kan, jadi kayak Oh iya. Jadi kayak ada rasa kangennya. Jadi kangen ya, kayak balik ke sini, balik lagi ke rumah gitu. Ya, betul. Betul. Nah, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu Bang, karena teman-teman Wanareja Bersuara mungkin ada yang belum kenal. Jadi pertama di sini ada Bang Syauki dari Saya Undip. dari Universitas Pajajaran. Oh, Di Universitas Unpad. Pajajaran, jurusan ilmu Statistika. Statistika. Iya. Nah, kemudian di sebelahnya ada Bang Syan dari Universitas, Brawijaya, jurusan apa Bang? jurusan Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Berarti fakultasnya apa? Fakultasnya kalau di UB itu ada cukup unik, dia masuknya Fakultas Teknologi Pertanian. Oh, oke. Nah, selanjutnya ada Bang Farhan. Halo semuanya, saya dari UPN Veteran Yogyakarta. Jurusannya tadi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ya, Berarti fakultas. kalau di UPN ini agak cukup unik juga kayak di UB. Jadi tekniknya itu dibagi dua, ada teknik mineral sama industri. Nah, Sistem Informasi ini masuknya ke industri. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Kebetulan sekarang di Asifa Wanareja atau seluruh Asifa ada acara yang namanya IHC atau Ikasa Homecoming. Betul ya? Nah, Ikasa ini adalah Ikatan Keluarga Alumni Asifa, di mana alumni-alumni Asifa dengan ada Ikasa ini masih bisa berkomunikasi, masih bisa saling terhubung lah dan masih terjalin silaturahminya. Nah, jadi ada yang namanya IHC. Jadi setahun sekali Ikasa ini ya homecoming, kembali ke rumah gitu. Karena ya Asifa ini selama 3 tahun bahkan ada 6 tahun sudah menjadi rumah bagi para alumni Asifa tentunya. Mereka balik kembali ke Asifa untuk kemudian sharing ilmu dan pengalaman mereka kepada adik-adik kelas mereka. Nah, di sini kita bakal ngobrol dengan lebih lebih mendalam, lebih intens lagi. Karena kan kita cuma ada berempat, terus ada abang-abang ini bertiga yang insya Allah pengalamannya banyak lah ya sama ilmu-ilmunya. Oke, kita langsung aja nih masuk ke ranah pertanyaan pertama. Yang pastinya orang-orang pasti paling penasaran. Kayak kenapa masuk universitas itu, jurusan itu, dan bagaimana perjuangannya untuk masuk ke kampus atau jurusan yang diinginkan. Mungkin bisa dimulai dari Bang Farhan aja kali ya, paling dekat ya. Boleh, Han. Oke. Sebelumnya aku itu dari UPN kan, tadi aku bilang di Sistem Informasi. Perjuangan aku itu bisa dibilang ya setengah-setengah, itu salah aku nyeselnya di situ. Ya, jadi pelajaran buat kalian jangan setengah-setengah belajarnya. Ya harus serius karena ini juga pilihan kedua, alhamdulillah masuk. Gak terlalu berat lah. Kalau misalnya
untuk apa ya, nilai aku kan SBT. Nah, untuk nilai SNBT itu nggak terlalu berat Kalau pilihan pertama kalau boleh tahu apa bang? di UI. Apa tuh? Sama Ilmu Sistem berarti informasi. ya, sistem informasi. Lumayan lah ya kalau UI. ya Agak itu tinggi. Dulu Bang Farhan pernah ini nggak masuk eligible SNBP nggak? pernah Masuk. ke cadangan satu ya, iya cadangan satu. Terus berarti di situ belum lolos. Belum. Baru ke SNBT. Alhamdulillah mentoknya Di- masuknya di UPN. Iya, Veteran betul. Jakarta. Ini nih bang, kenapa sistem informasi? Awalnya mau teknik mesin nih. Heeh. Nah, sama orang tua tuh nggak boleh. Kan masih industri sama, kenapa? Ya karena orang tua lihat di apa ya, di lapangan ya, itu tuh nggak sesuai gitu. Susah dapet kerjaannya. Nah di SI ini kebetulan bisa dapat kepercayaan dari orang tua. Lebih luas gitu ya, Ya. cakupan kerjanya. Betul. Oh, bukan karena mungkin ada ketertarikan sendiri gitu bang sama sistem informasi? Ada jujur. Ya, Ya. berarti sistem informasi itu apa itu bang? Kayak coding-coding? Ya bisa dibilang gitu, coding-coding yang gunakan bisnis gitu. Yang intinya tuh sistem informasi itu kita dari data ngubah menjadi sebuah informasi, dan informasi itu menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa kita pakai gitu. Oh, Ya, aku itu. ada pertanyaan nih bang. Kan kalau di ranah teknologi komunikasi ya, kan ada banyak tuh, ada sistem informasi, terus ada teknik informatika, Ya, betul. terus ada mungkin teknik komputer, ilmu komputer. Itu jujur bagi kita yang masih kayak kelas 11, kelas 12 yang belum masuk ke ranah perkuliahan tuh ngebingungin bang. Itu bedanya tuh sebenarnya di mana gitu? Kalau di SI itu lebih ke bisnisnya ada gitu, mempelajari perbisnisan. iya. Nah, kalau di informatika itu, kalau kalian bilang informatika nggak ada matematikanya, itu salah, karena lebih mendalam bahkan matematikanya. Oh iya. Iya. Nah, kalau di SI itu dia itu kayak jembatan gitu ke perusahaan ini, kayak manajer, kita jadi jembatannya. Nah, ini informatika. Jadi kita kayak yang ngurusin anak-anak informatika untuk bekerja gitu. Oh, gimana caranya yang stakeholder yang atas terhubung sama anak-anak informatika? Iya, betul. Oke. Mungkin kita lanjut ke Bang Syan ya. Gimana Bang? Gimana ceritanya bisa masuk ke Universitas Brawijaya terus dengan jurusan Teknik lingkungan. lingkungan? Mungkin kalau aku dulu masuk UB itu sebenarnya apa ya, kayak ini tuh kayak last choice gitu lah, pilihan terakhir sebenarnya. Cuman ketika di SNBP kan aku masuknya SNBP sama Pak Hikmat itu, dan disaraninnya biar aku juga rada malas gitu kalau nanti harus SNBT lagi, mandiri segala macam. Jadinya apa ya, daripada antara idealis atau enggak realistis, Ya. aku pilih realistis aja lah UB, dengan track record alumni Ashifa udah banyak juga di sana. Bismillah, dan alhamdulillah UB pilihan pertama SNBP lolos di jurusan teknik lingkungan ini. Berarti Berarti kalau nggak salah tuh ya, angkatan kemarin semua yang SNBP UB semuanya lolos ya? Iya, semuanya lolos gitu. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, ikutin aja lah. UB lagi ya. UB lagi ujung-ujungnya. Kalau nggak salah tuh ada istilah katanya kalau kita ke UB semacam naik kelas katanya. Iya, setiap fakultas ada anak Ashifanya. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Kalau di teknik lingkungan sendiri banyak nggak bang? Kalau teknik lingkungan sendiri, kayaknya alumni Ashifa satu doang ada cutting. Sisanya Nggak ada. berarti nggak ada. Yang paling banyak di mana tuh bang? Paling banyak biasanya kalau nggak di FEB, di Fakultas Teknik juga ada, sama kedokteran juga ada. Kedokteran bukan yang paling banyak. Lupa ya kalau paling banyak, mungkin dia di antara tiga itu deh. Balik lagi nih bang, kenapa teknik lingkungan? Teknik lingkungan. Nah ini juga jurusan sebenarnya jurusan yang awalnya aku mau gitu. Awalnya itu aku tuh mau masuk teknik industri. Cuman setelah aku lihat lagi, aku tuh dulu tuh pas sudah kelas 12 nih, udah mau daftar gini kan, aku coba lihat lagi kayak
kurikulumnya kan bisa buka laptop aku, kurikulumnya segala macam aku lihat, oh kalau di teknik lingkungan belajar ini, teknik industri, teknik mesin tuh belajar apa. Aku setiap misalnya di ITB dia tuh belajarnya apa aja, nanti outputnya apa. Dan setelah aku lihat kayak teknik industri ini dia bukan jurusan yang benar-benar fokus ke dalam satu bidang kan, dia kayak campur-campur gitu. Sehingga pas aku lihat gitu aku baca-baca juga, wah ini ada teknik lingkungan nih, kayak dia teknik yang underrated tapi prospeknya juga masih oke, dan mungkin banyak dibutuhkan juga di masa depan. Jadinya aku pilih lah teknik lingkungan ini. Mirip nih pertanyaannya. Teknik sipil, ada teknik lingkungan. Itu gimana tuh Bang perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya kalau teknik sipil ya kan udah tahu itu bangun gedung yang segala macam gitu kan. Nah kalau teknik lingkungan ini khususnya di UB ya, dia itu fokusnya lebih ke kayak penyediaan air bersih, yang sistem air, limbah yang kayak gitunya. Dan sebenarnya kalau kalian ini teknik lingkungan juga di setiap universitas itu fokusnya beda. Kalau di UB itu dia fokusnya pengelolaan sumber daya alam. Ada yang fokusnya ke konstruksi. Biasanya kalau yang digabung dengan fakultas teknik tuh dia fokusnya ke konstruksi. Jadinya sebenarnya apa ya? Kita masih berhubungan, cuman kita memiliki fokus yang berbeda. Berarti kalau di UB teknik sipil sama teknik lingkungan dipisah. Dipisah, fakultasnya pun beda. Beda fakultas. Oh iya ya. Kayak padahal kan kalau masuk ke ranah pekerjaan kurang lebih masih bersinggungan ya Bang. Iya, kalau ranah pekerjaan masih berhubungan lah ya. Antara kita kan misal itu bikin gedungnya, kita bikin limbahnya, penyediaan air bersihnya dan segala macamnya gitu. Termasuk kayak analisis dampak lingkungannya, nanti lingkungannya seperti apa. Itu di teknik lingkungan. Di teknik lingkungan. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke Bang Syauki. Sama Bang, kenapa Unpad, kenapa ilmu statistika? Ya mungkin dari Unpad dulu ya. Sebenarnya Unpad tuh nggak ada di rencana awal dari SMA kelas 10 sampai kelas 12 tuh. Unpad nggak ada di rencana aku. Awalnya tuh cuman pengen di UGM karena kayak ngelihat UGM tuh salah satu kampus besar di Indonesia dan juga lulusan-lulusannya tuh orang-orang hebat gitu di Indonesia tuh. Jadi kayak tertarik banget di UGM. Tapi karena waktu SNBT orang tua nyuruh realistis aja, jadinya milih Unpad karena kelihatannya lebih bukan lebih mudah, tapi lebih oke untuk diperjuangin gitu, masih bisa diperjuangin gitu untuk si Unpad ini. Itu Unpadnya. Kalau statistikanya itu sebenarnya awalnya mau ambil matematika di UGM tuh, cuman karena ngobrol sama Pak Hikmat, kata Pak Hikmat tuh kalau matematika itu prospeknya kurang bagus di Indonesia terutama. Jadinya ngambil cari yang lain yang masih mirip matematika tapi nggak terlalu ngecampur sama ilmu yang lain gitu. Jadinya katanya tuh kalau coba statistika aja karena itu mirip-mirip dan juga nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu banyak ada harus fisikanya, kimianya gitu. Jadi kayak tertarik banget lah sama statistika ini. Jadi setelah didalamin tuh ternyata statistika tuh seru juga dan juga dia masih ada matematikanya. Kurang lebih gitu sih karena pilih statistika. Masih ada matematikanya. Iya. Seberapa jauh Bang matematikanya sama matematika biasa sama statistika? Paling untuk pembedanya tuh di statistika tuh dia ada pemrograman juga karena nantinya di statistika ini bakal ngurus database kayak main Python dan R juga. Tuh. Database. Iya. Berarti mirip kayak sistem informasi juga? Ya. Ya mirip-mirip lah 11-12. Oh ya. Kita masih di ranah yang sama. Aku mau tahu nih Bang, mungkin teman-teman Wanerja Besar juga mau tahu kayak kita lebih dalamin lagi ke perjuangan selama menuju kampus tersebut. Kan pasti ada jatuh bangunnya ya, kayak awalnya mau idealis terus akhirnya realistis aja deh. Terus kayak awalnya mungkin udah yakin, terus ngelihat kondisi di lapangan, mungkin SNBT kemarin ada beberapa mungkin kelihatan ada kecurangan atau segala macamnya. Itu kan pasti kayak ngeberi kita rasa aduh kayak udah berjuang tapi kayak ngerasa kurang, tapi ngerasa udah cukup berjuang tapi ternyata keadaan di lapangannya terlalu nggak bisa kita kendalikan gitu ya Bang. Ada nggak nih Bang cerita tentang ya itulah perjuangannya
Oke. Mungkin mau yang punya cerita misalkan kira-kira yang paling ngerasa menarik banget. Sauki dulu deh. Kebetulan ya. Oke, boleh. Mungkin ceritanya dari kelas 11 aja. Karena kelas 10 tuh masih belum kepikiran buat jalur masuknya mau apa gitu. Jadi kelas 11 tuh kayak Pak Hikmat tuh udah ngasih tahu ke kita kalau nanti tuh ada SNBP dan SNBT. Terus saya tuh kepikiran kayaknya SNBP menarik nih, nggak usah belajar lagi buat tesnya, tinggal nunjukin rapot selesai bisa masuk gitu kan. Iya. Nah di kelas 11 ini tuh langsung diperjuangin lah, kayak mulai bersaing tuh serius lah buat belajar gitu, meskipun ada organisasi tapi tetap serius di akademiknya biar nantinya tuh si nilainya tetap naik dan stabil gitu, nggak turun. Alhamdulillahnya tuh bener tuh di kelas 11 aman, di kelas 12 juga aman, di SNBP tuh nilai terus naik tiap tahunnya masih terjaga gitu. Sehingga akhirnya di SNBP tuh dapat tuh pilihan peringkat kedua di paralelnya. Eligible-nya dapat peringkat kedua gitu. Cuman karena setelah kelas 12 tuh ada kayak pemikiran gini, kayaknya kalau SNBP itu masih bisa diidealisin deh kalau kita yakin sama SNBT-nya. Karena kelas 12 awal udah sering ada TO dari sekolah dan kayak udah tahu soal SNBP itu kayak gimana, jadi kayak kayaknya bisa deh di SNBT buat diperjuangin. Jadi di SNBP itu idealis aja dulu gitu. Jadi pas SNBP tuh aku naro UGM di pilihan pertama, statistika, pilihan keduanya IPB, statistika dan data science. Nah ternyata tuh masih belum lolos di SNBP. Bahkan dengan nilai yang udah dirasa naik terus gitu ya. Iya, padahal udah naik terus, udah bisa pertahanin lah gitu dari kelas 10 sampai kelas 12 terus stabil. Ternyata masih belum cukup lah gitu. Akhirnya harus mau gak mau diperjuangin di SNBT gitu. Tapi salah satu hal yang mungkin ini menguntungkan ya buat aku, karena aku tuh suka matematika. Jadi 2 subtes di SNBT tuh udah kayak Udah nggak usah belajar. nggak usah belajar. Tapi kayak nggak usah ngedalamin lebih jauh gitu. Kayak soalnya bisa nih karena sering lomba juga, jadi udah tau lah cara jenis soalnya, cara menyelesaikan masalahnya gitu. Iya benar. Jadi kayak nggak terlalu susah nih buat belajar, tinggal nyeimbangin yang lain yang masih kurangnya gitu buat perjuangan. Itu sih kurang lebih. Berarti sebegitunya kita nggak boleh menggantungkan pilihan kita ke SNBP ya. Iya. Kayak SNBP-nya kita harus belajar SNBT. Ya karena SNBP tuh kayak gak ada yang tahu bakal masuk apa enggak, meskipun track recordnya bagus, tapi bisa jadi aja dia tiba-tiba gak masuk gitu. SNBP tuh berarti yang milih siapa yang keterima benar-benar dari kampus kan? Bang? Kampusnya doang yang milih, dan gitu juga kayak gak dikasih tahu secara rincinya itu apa aja yang benar-benar kampus nilai gitu. Jadi kayak cuma nebak-nebak doang dari sekolah juga. Itu sih SNBP tuh. Makanya SNBP kalau UB banyak juga yang masuk ya bang dari Asifa. Ada faktor alumni juga ya kalau dari SNBP itu ya? Ada harusnya. Mungkin kita lanjut, ada yang cerita perjuangan masuk kampus. Kayaknya dari Bang Farhan ada cerita yang cukup menarik mungkin. Dari kampus. Perjuangan masuk kampus yang misalkan kayak jatuh bangunan nih. Misalkan sempat awalnya, ayo semangat belajar SNBT, tiba-tiba di tengah-tengah, aduh ternyata susah, TO misalkan naik turun TO, aduh naik turun, Aduh gimana ya? udah tinggi, turun lagi gitu. Ya seperti yang dibilang kayak gitu emang Kenyataannya emang gitu. naik turun. Tapi ya gimana ya? Aku tuh gak bisa kayak Sesabki, gak bisa kayak San gitu. Gak bisa kayak gimana tuh? Apa ya? Mereka kan ada latar belakangnya yang bagus banget buat belajarnya. Sedangkan aku merasanya dari kelas 10 itu karena SMP Covid nih, jadi aku nggak ngerti apa-apa masalahnya SMP. Nah di situ tuh udah agak mulai nih goyah tuh. Nah pas di kelas 10 itu nilai aku kan kecil. Nah kebetulan orang tua juga minta buat semuanya aja diikutin. Nah di situ aku nggak bisa fokus jadinya. Semua diikutin tuh maksudnya segala-segala. Cara masuk kuliahnya. Oh, cara masuk kuliahnya. Jadi SNBP, SNBT semuanya aja ikutin. Dari kelas 10 udah ditargetin kayak gitu. Ya, nah kelas 10-nya kan aku masih awam. Nah, baru di kelas 11-nya mulai naik sampai kelas 12. Jadi SNBT-nya nih agak gimana ya? Asik goyah-goyah gitu loh. Ya. Mungkin agak kaget karena SNBP-nya aduh sih nggak terima. Kalau boleh tahu nilai SNBT sesuai harapan atau nggak sesuai prediksi TO nggak bang?
Pas Pas. pas TO. Berarti ya Ini kayak TO, ini SNBT udah sama. setidaknya nggak kecewa. Setidaknya berarti realistisnya selama ini dipegang kena gitu. Ya, masih Makanya aman dapet. lah. Hmm. Ya setidaknya tidak mandiri. Jadi uangnya nggak terlalu mahal gitu. Kalau Bang Shan ada cerita? Mungkin aku mirip Syauki ya untuk kayak akademik rapotnya. Cuman aku mau nambahin aja mungkin yang perlu kalau mau SNBP ya, Ya. khususnya itu jangan lupa sertifikatnya, Prestasi ya. prestasinya. Iya sih, benar-benar. Aku dari kelas 10 tuh udah nyoba kayak ikutan lomba yang KTI yang akademik ya. KTI terus aku juga dulu ikut KSM dan alhamdulillah menang. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu faktor lah gitu. Karena sertifikat juga ngaruh. Terus aku juga pas lomba KTI juga mengikuti yang kategorinya itu sesuai jurusan aku. Jadi Teknik aku lingkungan. ya Linear gitu ya. ada waste management kalau nggak salah kategorinya itu. Jadi kan linear yang itu sih yang sebenarnya kalau mau SNBP ya kalau pengen naruh banget di SNBP. Gue punya pertanyaan nih Bang. Buat SNBP ya khususnya. Itu untuk sertifikat kira-kira lebih mulus yang mana nih? Sertifikat. Antara misalkan lomba-lomba kayak OSN yang lebih ke apa ya? Akademika tuh lebih ke kayak teori-teori sama ngerjain gitu, OSN kah, terus KSM, atau yang lebih ke kayak praktikalnya kayak misalkan KTI, terus esai mungkin. Itu menurut Abang gimana? Kira-kira? Kalau menurut aku kalau bisa kan kalau nggak salah 3 ya SNBP itu dulu ya sertifikat. Iya. Kalau bisa dari misalkan dari OSN punya satu, dari yang penulisan KTI, esai kayak gitu punya satu. Iya. Terus satu lagi kalau dulu aku juga masukin tahfiz kan dari sini udah pasti dapat kan. Iya. Jadi kalau bisa kayak nggak semuanya OSN, nggak semuanya juga KTI tapi punya gitu setiap ini satu sertifikat. Berarti kalau tahfiz juga berpengaruh ya? Berpengaruh. Alhamdulillah. Membantu ya. Membantu. Abang ini apa sempat tamat 30 juz atau enggak? Enggak, sertifikat dulu berapa? 10 kalau nggak 10 juz. Syahadah berarti 10 juz. Iya, 10 juz. Itu udah Lumayan. cukup lah buat Cukup kalau ya. UB ya. Kalau UB ya. Kan kalau Menarik. kita lihat mungkin kalau Abang ngelihat apa sih IG SMA ITH Siva atau enggak yang lagi viral di kalangan SMA ITH Siva itu di ITB ya Bang. Ada dua Oh, iya. lulusan kita yang dari angkatan Raventeus, Raventeus. ya, Raventeus. Dua orang hatam 30 juz dan dua-duanya masuk ITB. Oh iya, gini deh, pengen nanya nih Bang. Setelah masuk kuliah, hafalan gimana Bang? Terjaga nggak Bang? Sensitif ya. Aduh. Atau enggak seberapa sulit deh perjuangan buat ngejaga hafalan? Mungkin dari semuanya juga kalau ada cerita. Duluan Shan. Kalau Kasih paham saat. nah, kalau ngejaga banget ilmu aja jujur sulit. Jujur ya. Kalau aku apalagi dengan jurusan aku itu tugas tuh banyak. Teknik ya? Praktikum kita udah mulai dari semester 1. Laporan itu kalau bisa ngerjain bisa sampai mungkin jam 3 malam. Waduh. Jam 7-nya udah ada kelas lagi. Jadi ya ada untuk menyempatkan biasanya aku paling setiap Jumat aja sih paling Al-Kafi gitu buat ini. Atau kalau lagi senggang gitu mau aja dulu. Cuman Setidaknya menjaga banget emang dengan kesibukan juga ada sulit. banyak ini ya apa yang Punya bukan kegiatan menghalang ya, tapi harus diprioritaskan dulu. Iya, dahulu. prioritaskan. Meskipun berarti kita nggak menyampingkan Al-Quran juga ya. Iya. Ya betul. Kalau yang lain? Ini dari aku dulu kali ya. Iya. Kalau aku sendiri tuh buat menjaga hafalan sendiri itu emang agak susah kalau buat menjaga hafalan. Tapi kalau untuk tilawah masih bisa karena kayak subuh tuh masih ada waktu lah buat abis subuh mau ke kampus atau apa tuh masih ada waktu dulu buat spare minimal baca Quran dulu 5 halaman lah. Iya. Tapi kalau buat murojaah hafalan tuh emang agak susah karena kayak mau nyempatin waktunya suka mepet-mepet gitu. Jadi buat murojaah agak susah emang. Tapi kalau buat tilawah masih alhamdulillah masih bisa gitu. Kalau Bang Farhan? Aku sama kayak Sauki. Gimana tuh gimana? Gimana tuh sama?
sama kan subuh masih ada waktunya, jadi iya. baca-baca dulu lagi itu masih baca-baca, baru nanti ke kelas ya kan kelasnya nggak setiap pagi juga, siang ada, jadi ya ada bisa gitu diatur aja gitu, Ada waktunya. ada waktunya sendiri dijadwalin ya, lebih baik konsisten. Dikit-dikit konsisten Ya, ya. dikit-dikit konsisten. Bagus. Masuk nih ke ranah pertanyaan berikutnya Bang. Iya. Kita mau ngebahas. Tadi kan udah kebahas ya kayak kalau di kuliah itu jadwal lebih padat ya. Mungkin Betul. kayak anak-anak di sini banyak juga awalnya mikir, aduh kalau di kuliah tuh sebenarnya lebih enak gitu, lebih bebas. Santai Kayak gitu ya, yang bener. katanya jamnya tuh nggak harus nentu dari pagi nyampe siang iya. atau pagi nyampe sore, kayak Bener-bener. beda-beda gitu, lebih senggang. Dan nyatanya enggak. Iya Bang. Juga sebenarnya. Enggak juga. Kalau kalau menurutku tergantung jurusannya. Oh iya. Iya, Iya. jurusan juga Iya sih, Jurusannya benar-benar. ngaruh. Jurusan juga Yang berpengaruh. paling yang paling berat Yang paling berat kayak Teknik, kedokteran kedokteran. tuh. teknik kedokteran. Iya, bisa tuh berat. Kalau yang paling ringan paling ringan apa ya? Ini kali. Sosum nggak sih? Sosum ya. Sosum. Sosum. Kayaknya ya. Kayaknya Kalau yang kayak seni-seni gitu. seni kalau dari kan teman aku ada yang diisi juga, itu mereka sibuk banget malah. Sibuk banget malah. Ya, Oke. kan bikin film kemana-mana. Tugasnya banyak ya. Ya betul. Ini kita apa ya terkesampingkan nih. Jadi pertanyaannya itu Bang, apa aja perbedaannya semenjak udah masuk ke ranah kuliah? Kayak seberapa berbeda juga sama masa-masa SMA. Oke. Bedaannya. Apa perbedaannya? Bebas siapa aja yang mau jawab kalau ini. Mungkin dari aku dulu ya. Aku ngerasa tuh kalau yang paling beda dari SMA tuh dari jam belajarnya, karena emang beda tuh. Karena di jam belajar kuliah tuh dia nggak ngurut dari jam 7 sampai jam 12, tapi kayak nanti jam 9 sampai jam 12 ada kelas. Habis itu break sholat dulu. Habis itu lanjut lagi jam 2 sampai jam 3. Jadi nggak bener-bener terus-terusan berlanjut gitu. Kalau nggak kayak jam 7 pagi sampai jam 9, baru nanti habis itu ada lagi kelas jam 1 sampai jam 3. Jadi bener-bener gak nentu gitu gimana si matkulnya ada di jam berapa baru kita ke kelas. Itu biasanya. Itu yang paling beda. Terus selain itu juga cara ngajar dosennya yang paling beda tuh. Karena tuh agak kaget di awal-awal karena ternyata satu pertemuan itu bahas satu bab dan pertemuan selanjutnya itu nggak dibahas ulang lagi si bab itu. Terus Jadi harus belajar sendiri. harus mau harus belajar sendiri gitu. Jadi meskipun kelihatannya cuman sejam 2 jam doang belajarnya, tapi kalian tuh sebab gitu. Jadi kalau di waktu senggang juga harus sempetin belajar lagi. Kalau enggak mau gak mau mesti ketinggalan. Itu. Berarti perlu banget adaptasi buat ngatur ini ya, ngatur waktu belajar ya. Ya itu pasti perlu banget. Kalau enggak pasti kalian ketinggalan nanti sama yang lain. Gitu. Ya nah. Satu pertanyaan nih Bang sebelum lanjut. Boleh. Dengan ini kan abang-abang semua baru semester pertama ya. Ya. Berarti itu masa adaptasi banget. Tuh. Betul. Gimana tuh Bang ngatur waktu belajarnya? Apakah budaya sistem kebut semalam di SMA masih terbawa? Itu masih ke bawah karena apa ya, kayak enak aja gak belajar gitu kan, meskipun kayak mau gak mau nilai kecil, tapi karena udah 3 tahun ngelaksanain kebut semalam jadi masih susah buat ngelepasnya, masih susah buat nyempatin waktu belajar. Tapi kayak semenjak kemarin UTS, UAS ngerasa nilai kurang deh, mau gak mau nih harus belajar. Karena kalau dari kita sendiri gak ada inisiatif buat berubah, gak ada inisiatif buat ngilangin kebiasaan yang kurang baik itu, pasti kita rugi sendiri nantinya. Kita bakal tinggal sama teman-teman, nilai kita bakal kecil, itu bakal ngeganggu kuliah kita juga. Lagi kan kita harus bisa manage waktu sama yang lain-lain kayak organisasi atau kepanitiaan. Jadi itu tuh meskipun ke bawah tapi pelan-pelan mulai dihilangin karena udah ngerasa ini tuh gak baik gitu. Tuh. Lanjut deh ke tadi apa sih? Itu perbedaan. Perbedaan. Selanjutnya mungkin apa? Mungkin dari pergaulannya sih. Lingkungan berarti. Iya, lingkungannya. Gimana Kalau tuh, di sini kan kita kejaga banget ya. Iya. Ada apa dikit ada ustadz. Salah dikit di ini ada yang ngingetin lah ya. Kalau di kuliah kan beneran bebas banget, apalagi kalau ngerantau kayak aku gitu kan. Semuanya sendiri. Mau berteman sama siapapun juga ya bebas lah ya hitungannya. Iya.
mau laki-laki perempuan, dan di situ kayak apa yang ditanamin di Ashifa jadi yang ngejaga sih. Jadi Fondasi ya. jadi fondasi. Taman ngajak yang ya begitu ada melebihi batas ya jangan. Memfilter orang dan belajar memfilter orang sih. Tahulah Memfilter batasnya. orang. Batasan. Oh berarti mana yang nggak sesuai sama kita Iya. gitu. Perbedaan dari aku ya. Perbedaan dari aku yang ini adalah sendirian. Karena kalau di kuliah itu apa-apa kalian harus sendiri. Kalian mau kalau misalnya makan, belajar itu harus inisiatif kalian sendiri. Bangun, itu semuanya mau ke kelas itu semuanya kalian. Jadi ya kalau dari aku kenalin diri kalian gitu. Berarti nggak bisa kayak kalau di Asifa kan kita ke bawah sistem nih. Iya. Ya, betul. Kita Ada pagi-pagi ya sistemnya. makan, habis itu kelas, siang makan lagi, Oh. sorenya pasti makan lagi. Iya, betul. Malamnya tidur jam 10 harus sudah tidur. Kalau nggak ada ustadz nanti keliling segala macam. Iya. Berarti kalau di kuliah berarti balik ke diri kita masing-masing lagi ya, Bang. Iya, betul. Iya, itu. Gimana Gimana yang terbaik. prioritasnya gitu. Berarti susah ya, Bang, di awal-awal adaptasi. Susah sih. Kalau Nggak ngatur ngerasa. kayak apa ya? Kayak kalau yang aku tahu tuh kalau dari awal-awal maba mahasiswa baru, Iya. biasanya tuh dia tuh malah fokus adaptasi tuh kan kayak ke kelasnya gitu. Adaptasi ke pelajarannya akhirnya banyak yang kayak kebutuhan pribadinya malah jadi nggak terpenuhi gitu loh. Oh, Tiba-tiba iya. kurang makan, Oh iya. kurang tidur. Ada nggak, Bang? Nah, itu tergantung diri Masing-masing. kalian Iya, lagi. balik lagi ke diri sendiri ya. Soalnya ya nggak ada yang tanggung jawab gitu. Jadi emang di kuliah ini belajar buat tanggung jawab sama diri sendiri. Harus sadar juga kalian tuh butuh kayak gitu, nggak butuh cuma buat belajar tapi butuh yang lain juga kayak makan atau mandi atau istirahat juga tuh perlu. Jadi jangan semua fokus belajar gitu, enggak juga, semuanya ada batasannya dan ada takarannya gitu. Terus, Oke. Kita masuk kali ya, Bang, ke ranah terakhir, ranah pertanyaan terakhir. Udah. Oke. Ranah pertanyaan terakhir itu aku pengen nanya tentang tadi udah kebahas dikit di masalah SKS, sistem Oh, iya. kampus semalam. Ya. Itu budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan di SMA apa sih yang sekiranya tuh cukup tidak baik tapi masih ke bawah juga gitu nyampe kuliah dan kayak butuh effort yang lebih untuk menghapusnya atau untuk menguranginya. oke. Kebanyakan main. Kebanyakan main. Iya. Nah, itu Emang kalau di kuliah nggak bisa tuh, Bang, kebanyakan main. sebenarnya kalian ngaturnya mainnya gimana gitu. Ah. Nah, tapi kalau kalian banyak main juga kan kurang bagus, kurang etis tuh. Nah, jadi kalian ngatur tanggung jawabnya gimana? Kan ya manusia juga butuh main kan, melalui sosialisasi gitu, butuh bersosialisasi gitu. Nah, tergantung kaliannya gitu. Jadi jangan sampai satu hal ada yang lost gitu. Kadang-kadang kan gimana gitu biar enak gitu. Atau enggak ya mungkin ajak, misalnya kalian ada punya temen gini-gini, ajak mereka belajar juga, kan itu lebih Iya. bermanfaat gitu. Lebih bermanfaat. Ya, Kalau dari Bang Syoki sama Bang Sian ada Paling tadi si SKS tuh yang benar-benar sistem kampus semalam. iya itu yang masih ke bawah. Terus paling ini santai. Santai. Karena kayak ya masih anggap agak santai, kan di SMA tuh kayak anggapnya santai aja, masih ada besok santai aja, masih lama lah. Tapi kalau di kuliah tuh nggak bisa, karena kalau kita anggap santai itu tiba-tiba menumpuk, tiba-tiba udah banyak, tiba-tiba nggak bisa dikerjain semalaman, jadi harus begadang lah, harus ngobrolin waktu tidur lah, harus ngobrolin istirahat lah atau makan lah gitu. Jadi kayak karena terlalu santai di SMA, ternyata di kuliah tuh susah adaptasinya, ini itu kurang bagus lah. Tuh. Kalau Bang Sian? Mungkin ada sama kayak Syauki, cuman yang paling ini kadang kita kalau FOMO ya mungkin. FOMO. Kadang apa kalau di sini kan gampang ini ya, teman ikut apa kalau teman pengen apa, kita juga kadang keikut kan gitu kan. Iya. Dan di kuliah semuanya punya tujuannya masing-masing. Kita nggak bisa ikutin apalagi teman kuliah backgroundnya macam-macam. Jadi emang kita harus beneran dari awal tuh harus punya kita mau ngapain di sini tuh. Dan ya ingat lagi jangan terlalu santai, jangan kebanyakan main juga.
Betul. Itu dia. Itu dia. Kalau yang baiknya malah bang, kayak kalau tadi kan kebiasaan-kebiasaan buruk di selama SMA, ada nggak sih? Terutama nih kita kan SMA kan boarding ya, udah terjaga banget. Pasti ada dong kayak kelebihan-kelebihan gitu, jadi kayak benefit bagi abang-abang semua di kuliah. Kelebihan. Oke, ada sih. Yang paling kerasa tuh di menjaga sholat lima waktu kalau buat aku ya. Sholat. Karena kan di Asyifa tuh bener-bener diingetin terus sama ustadz setiap Iya, sholat lima bener. waktu tuh. Pasti ada aja ustadz yang datang yang ngingetin. Jadi itu jadi kayak karena udah terbiasa 3 tahun kayak gitu, jadinya kesadaran dirinya tuh udah terbangun gitu. Kayak oh ini udah azan ke masjid sholat, udah azan ke masjid sholat gitu. Itu salah satu hal yang menurut aku tuh positif. Selain itu juga tilawah sih, yang benar-benar masih ke bawah sampai sekarang. Karena Asyifa sering ada tahfiz juga kan di sini. Iya. Jadi itu salah satu yang bikin kayak udah kebangun lah kebiasaan bagusnya itu. Itu sih. Ini di Farhan atau Hasan ada yang lain? Aku dari ininya lah, sistem pembelajaran kita kan udah kayak diatur gini. UTS berapa persen, UAS berapa persen. Nah, itu di kuliah juga setiap mata kuliahnya juga melakukan hal itu. Jadi untuk ngatur pembelajarannya lebih mudah gitu. Karena udah di Asyifa udah kebentuk gitu. Iya. Kalau Bang Syan ada bang Itu sih kayak fondasi keislaman kita sih. fondasi keislaman ya. Bener. Itu beneran yang ngejaga banget, Paling mahal dan paling mahal Paling kalau bisa mahal. dibilang. Apalagi juga terutama itu sih ya bang tentang lingkungan ya. Iya. Ya, betul. Kayak terlalu rawan kalau misalkan kita nggak punya pegangan apa-apa ya. Iya, makanya kalau buat aku dengan 3 tahun di Asyifa udah kayak membentuk diri aku, kayak hati itu kayak nggak enak gitu kalau ini. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Oke bang, kita sebagai penutup nih, aku mau minta abang-abang sekalian ngasih apa ya, semacam ujangan ke aku, terus ke para penonton, juga mungkin khususnya adik kelas di Asyifa Monereja atau seluruh Asyifa. Karena jujur di selama kelas 11, kelas 12 ini cukup membingungkan ya. Kayak kita harus apa sekarang? Apalagi tadi kan aku bilang banyak ketidakpastian di hari H. Yang kayak banyak kecurangan kalau SNBT. Oh iya. Ternyata nggak cuma hari H doang. Dari sebelum hari H juga banyak ketidakpastian. Iya. Kayak contoh, angkatan yang kelas 12 kemarin tiba-tiba ada TKA. Iya sih. Iya, betul. TKA mata pelajaran pilihan ada 3 waktu itu. Tiba-tiba banyak masalah, terus banyak evaluasi. Tiba-tiba katanya angkatan kelas 11 yang sekarang pas TKA bisa jadi semua mata pelajaran. Ribet ya tuh. Semua mata pelajaran jadi bener-bener kayak SNBT yang dulu apa tuh namanya? Kalau sekarang kan TPS skolastik. Iya, pasti. Kalau dulu yang akademik. TPA. Heeh. Dan sekarang ada dua-duanya. Oh. Ada TKA, ada SNBT. Bahkan bisa jadi kan kalau sekarang satu gelombang SNBT bisa jadi satu gelombang terus dipadatin lagi harinya. Banyak ketidakpastian. Ada nggak tuh bang kayak ujangan buat kita lah, ujangan penutup, nasihat. Apa ya? Soalnya kita agak beda generasinya. Kalian udah mulai menumpuk kan, dipadat-padetin. Kalau dari aku ya, lakukan itu dengan penuh cinta udah. Jadi gak berat gitu ngerjainnya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai malah menyiksa diri sendiri. Ya kalian ngelakuinnya ya buat kalian juga. Jadi cintain itu. Karena emang ya sekali lagi kita di negara ini emang lagi gimana sistemnya gitu. Lagi gimana gitu. Gimana gitu ya? Iya, Nah, Gimana? kalau dari Abang Shoki, Bang Syan, Mungkin kalau dari aku, pesan dari aku, fight sampai titik darah penghabisan kalau bisa ya. titik darah penghabisan. Kalian pengen apa, usahain. Jangan, kalau bisa idealis, bener idealis. Hidup nggak datang, nggak bakal ada 2 kali. Kalian UI ya cuma sekali. Kalau bisa sampai kalian benar-benar nangis, benar-benar udah stres, itu kalian paksa diri kalian. Oke, agak beda ya. Kalau dari Bang Shoki,
Kalau dari aku sendiri, mulai dari sekarang coba kenali diri sendiri biar tahu tujuan kalian itu sebenarnya apa. Kalau emang kalian tujuannya udah pasti dan udah fix, pasti diri kalian juga bakal ngikutin. Kalian bakal memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, kalian bakal memperjuangkan apapun itu nanti kedepannya mau kayak gimana maupun apapun cara ujiannya ataupun cara masuknya, pasti kalian akan berjuang karena kalian udah tahu tujuan kalian ke sana dan itu jalan yang benar gitu buat nyampe tujuan kalian. Jadi kalau bisa kenalin diri sendiri sehingga nantinya apapun rintangan yang kalian hadapi bisa kalian lalui gitu dengan mudah karena kalian punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Ah, mungkin itu Bang untuk podcast kita. Mungkin selebihnya nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Setelahnya kalau ada waktu ya Bang, misalkan kita ketemu lagi, misalkan abang-abang juga pengen balik lagi ke Asifa. Gak mungkin kan Bang? Gak mungkin, gak pengen ke Asifa lagi? Rencananya nanti tahun depan ya? Oh, bulan depan? Bulan depan lagi ya? Dijadwalkan. Oke, dijadwalkan. Nah, mungkin itu banyak yang udah kita ambil pelajarannya dari pembicaraan kita hari ini. Mulai dari semasa kita sekarang SMA harus benar-benar udah fokus buat ke kampus, dan persiapan juga nanti kehidupan di kampus itu berbeda dari kehidupan di SMA. Betul. Nah, sekian untuk episode Wanerja Bersuara kali ini. Untuk teman-teman semua, teman-teman Wanerja Bersuara, jangan lupa untuk setia menunggu episode-episode berikutnya dari Wanerja Bersuara. Saya Faris sebagai MC undur diri. Dan terakhir Bang, say goodbye ke kamera, ke penonton. Dadah.